Euclid adalah sosok yang sedikit sekali kita tahu tentangnya, tetapi karyanya mencatat sejarah yang luar biasa pada sejarah manusia. Euclid menulis sebuah buku atau lebih tepatnya 13 buah buku yang dikenal dengan The Element. Lebih dari 2000 tahun karyanya ini menjadi sebuah puncak atau sumber logika matematika. Buku ini merupakan akar dari hampir semua matematika modern, yaitu geometri aljabar, kalkulus, dan semuanya dapat ditemukan dalam buku ini. Buku ini merupakan buku kedua yang paling banyak diterbitkan ulang dalam sejarah setelah Alkitab. Buku ini adalah pondasi pemikiran matematis bahkan sampai saat ini. Hal ini merupakan penemuan besar, tetapi ada satu masa kecil yang dipertanyakan beberapa dari mereka yang mempelajari buku tersebut, bahkan oleh Euclid sendiri. Dan itu adalah postulat kelima. Sebagian besar postulat dalam buku ini cukup sederhana dan mudah. Contohnya, kita dapat menarik garis lurus antara dua titik atau semua sudut kanan adalah sama. Namun, dalil kelima tidak sederhana sama sekali. Postulat ini lebih kompleks dari yang lain. Seberapa rumit? Adapun postulat kelima menyatakan, jika garis lurus jatuh di dua garis lurus membuat sudut internal di sisi yang sama kurang dari dua sudut siku-siku, dua garis lurus tersebut jika diperpanjang sampai tak hingga akan bertemu di sisi yang kurang dari dua sudut siku-siku. Jadi mari kita jabarkan dengan cepat. Garis lurus jatuh di dua garis lurus. Baik, lalu kita gambarkan dua garis lurus lainnya. Membuat sudut internal di sisi yang sama kurang dari dua sudut kanan. Dan ini pada dasarnya mengatakan jika internal atau sudut interior, sudut-sudut yang saling berhadapan di sini dibuat oleh dua garis yang menyilang, bahwa garis ketiga berjumlah kurang dari dua sudut kanan atau 180 derajat, lalu dua garis lurus jika diproduksi tanpa batas bertemu di sisi di mana sudut kurang dari dua sudut kanan. Jadi jika hal yang saya katakan tentang sudut interior sebelumnya benar, maka jika Anda memperpanjang dua garis itu selamanya, mereka akan berpotongan di beberapa titik di sisi di mana sudut interior kurang dari sudut kanan. Jadi dengan kata lain, jika Anda menggambar garis dan Anda memiliki dua garis lain yang melintasinya, jika jumlah kedua sudut interior kurang dari 180 derajat, garis-garis itu pada akhirnya akan berpotongan jika Anda menariknya cukup jauh. Atau secara sederhana, dua garis yang ditempatkan miring satu sama lain akan intersect jika Anda menariknya ke infinite. Hal ini sudah pasti bukan? Kenyataannya kita sudah terbiasa dengan konsep itu sehingga hampir tidak layak untuk diucapkan. Namun Euclid sangat teliti dalam temuannya dan tersembunyi dalam konsep ini ada hal penting lainnya, karena mari kita lihat dua garis yang menyinggung garis lurus ketiga. Apakah ada kemungkinan yang lainnya? Jika sudut interior pada sisi yang sama kurang dari 180 derajat, kita tahu bahwa garis tersebut akan bertemu. Tapi bagaimana jika ternyata lebih besar dari 180 derajat, maka sudut interior pada sisi yang sebelahnya akan kurang dari 180 derajat. Jadi mereka akan intersect pada sisi tersebut. Pada dasarnya sama saja, hanya saja terbalik. Tapi bagaimana jika jumlah kedua sudut interiornya sama dengan 180 derajat? Maka dari gambar dapat kita ketahui bahwa garis tersebut tidak akan pernah bertemu. Apa yang didefinisikan postulat ini adalah garis paralel yang kita kenal saat ini, tetapi kita ketahui bahwa postulat ini mempunyai masalah bahkan bagi Euclid sendiri. Postulat ini merupakan postulat terakhir pada buku ini, dan bahkan setelah ini diumumkan pun dia pun banyak membuktikan hampir setiap hal pada geometri yang bisa dibuktikan tanpa menggunakan postulat kelima tersebut, sebelum akhirnya mengandalkan postulat kelima untuk membangun sisa dari apa yang kita anggap sebagai geometri standar saat ini. Dan bukan hanya dia saja yang terganggu oleh postulat kelima ini, selama 2000 tahun postulat 5 banyak dipertanyakan. Kejatuhan Kekaisaran Roma membuat lembaga, sistem pendidikan, pengetahuan, dan buku-buku lama termasuk di Elements menghilang. Sementara Kekaisaran Romawi Timur mengalami kemunduran yang panjang dan lambat, ada kekuatan yang lain yang muncul, yaitu Islam. Pada masa kejayaan Islam, Khalifah Abbasiyah mengirim ulama dan pedagang hingga Konstantinopel untuk mendapatkan dan menerjemahkan banyak karya pemikiran kuno termasuk karya Euclid. Al-Khwarizmi merupakan salah seorang yang mempelajari postulat kelima Euclid, namun sayangnya tidak valid karena bergantung pada hal-hal seperti gerak dan transformasi dalam sistem geometris yang sepenuhnya statis. Selain itu, ada Omar Khayyam yang mencoba menuntaskan postulat kelima ini dengan menulis sebuah buku tentang hal tersebut, namun ternyata dia hanya mengulang kembali isi dari karya Euclid tersebut. Dan masih banyak lagi matematikawan Islam yang mencoba menyelidiki postulat kelima itu, namun pada akhirnya tidak ada yang benar-benar berhasil. Beberapa ahli ilmu ukur menemukan metode yang mereka anggap sangat mudah namun sedikit aneh. Mereka berkata hanya ada dua kemungkinan lain untuk garis yang sama dengan postulat kelima Euclid, yaitu jika garis yang seharusnya paralel ini tidak selalu mempunyai jarak yang sama, atau dengan kata lain kedua garis itu menyeberang atau menjauh satu sama lain. Maksudnya udah mandi.
Jika saja kita bisa menyanggah kasus tersebut, maka postulat kelima bisa dipecahkan. Walau hal tersebut tidak masuk akal, namun inilah yang mendasari penemuan non-Euclidean geometri. Adapun yang menyebarluaskan pengetahuan Euclidean ini ke Eropa adalah Aderalt of Bath dari Inggris pada abad yang ke-12. Pada 4 April 1820, Farkus Bulliai menulis surat kepada putranya yang berkata, jangan berkutat pada postulat kesejajaran karena akan mengurangi kenyamanan, kesehatan, dan ketenangan dan seluruh kebahagiaan dalam hidup ini. Pada abad ke-19, matematika dan fisika berkembang pesat. Hal ini membuat beberapa ahli kembali berpikir bagaimana jika seandainya Euclid tidak benar. Selama berabad-abad orang telah mencoba membuktikan postulat kelima, tetapi bagaimana jika ahli-ahli membuktikan itu? Apa yang akan terjadi jika kita hanya menerima bahwa postulat kelima tidak dapat dibuktikan? Itu tidak akan membuat Euclid salah, tetapi juga tidak benar. Tetapi itu akan berarti bahwa pandangan Euclidean tentang dunia bukan lagi menjadi satu-satunya sudut pandang geometri. Adapun sudut pandang yang lain itu dibangun oleh Janos Bolyai dan Nikolai Lobachevsky. Kita sudah tahu bahwa di Euclid dikatakan bahwa jika Anda meletakkan dua garis di garis lain dan jumlah kedua sudut interiornya 180 derajat, dua garis tersebut tidak akan pernah bertemu, yang merupakan definisi tradisional tentang garis paralel yang kita ketahui saat ini. Lalu, apakah ada opsi lain? Apakah garis-garis itu bisa lebih dekat satu sama lain atau semakin jauh? Nah, Bolyai dan Lobachevsky memperkenalkan kasus di mana hal tersebut bisa terjadi. Meski terdengar tidak masuk akal, hal tersebut ditemukan secara logis, valid, konsisten secara internal seperti Euclid. Sudut dan bentuk garis yang tidak lurus yang dibuat mereka benar-benar keliru bagi pikiran Euclidean, namun gambar-gambar ini sama benarnya dengan konstruksi logis yang baik seperti yang kita lihat di Euclid. Dan ketika geometri ini mencapai 3 dimensi, hal ini semakin membingungkan. Mengapa garis-garis paralel ini saling melengkung? Jawabannya adalah karena plane tempat garis tersebut tidak rata. Plane yang digunakan adalah plane yang melengkung. Pemahaman ini membuka sebuah pemikiran formula baru dan teorema untuk lebih dikembangkan. Salah satunya adalah Bernhard Riemann. Riemann melihat bahwa ada kemungkinan lain untuk geometri non-Euclidean. Kasus di mana garis-garis yang sudut-sudut interiornya 180 derajat tidaklah selalu berjarak sama, tetapi sebenarnya semakin mendekat. Bagaimana mungkin? Bayangkan sebuah bola dunia, terdapat garis-garis bujur pada globe. Kita dapat meletakkan garis di atasnya yang seharusnya membuatnya sejajar dengan postulat Euclidean. Namun mereka semua berpotongan. Setiap garis bujur yang Anda pilih akan melewati semua garis bujur di kutub. Bahkan dalam konteks ini, konsep garis ini mulai rusak. Jika bidang datar Anda sebenarnya bola dunia, Anda tidak bisa menggambar garis lurus. Kalau Anda memperpanjang garis itu, maka garis itu akan melengkung. Selain itu, garis yang telah dipelajari dari konsep terdahulu, yaitu di antara dua titik dapat digambar satu dan hanya satu garis unik, makin dipertanyakan. Jika kita mengambil kutub di globe sebagai dua titik, maka ada banyak garis yang tak terbatas yang bisa direntangkan dari satu kutub ke kutub lain. Saat Anda menjumlahkan sudut dalam segitiga berapa derajat yang Anda dapatkan, pada konsep Euclid maka kita mendapatkan 180 derajat. Namun pada non-Euclidean jumlahnya lebih dari 180 derajat, dan jumlah sudut segi 4 lebih dari 360 derajat. Mungkin hal ini tampak agak mind-blowing bagi orang dulu bahkan pada saat ini, karena pikiran kita terlatih untuk melihat objek secara konsep Euclidean. Mustahil untuk mulai menganggap ruang sebagai bola, melengkung, atau bengkok. Tetapi Riemann melakukannya dengan luar biasa. Alih-alih hanya munculkan geometri hiperbolik atau geometri ruang berbentuk bola, Riemann mengusulkan bahwa ada banyak kemungkinan geometri non-Euclidean.